dalam 1 Samuel pasal yang ke-25, 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 19. 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 19. Jika sudah ketemu, mari kita baca bersama 1 Samuel 25 ayat 14 sampai 19, 2-3. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang daripada gurun untuk memberi salam kepada tuan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di dalam. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada tuan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang manusia sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti dan 2 mulut anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue pistis dan 200 kue arah. Dibuatnya semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku. Aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahukan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, bagaimana kita menghidupi hidup ini supaya kita menjadi seorang yang bijaksana? Bagaimana supaya kita arif di dalam menjalani hidup ini? Ada orang tidak arif menghadapi masalah dan persoalan. Ada orang tidak bisa bijaksana ketika diperhadapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, Abigail ini saudara, ketika dia mendengar dari seorang pegawainya, dari seorang pekerjanya, bahwa Daud menyampaikan salam, Daud menyampaikan sesuatu untuk raja. Namun Bapak Saudara, raja langsung memaki-maki Daud. Raja langsung memaki-maki suruhan Daud bahwa Daud adalah orang yang tidak baik. Bapak Ibu saudara berkasih Tuhan. Namun kita melihat ketika Abigail mendengar apa yang diperkatakan oleh bujangnya, dia pun tidak ikut apa kata suaminya. Dia berbeda, dia arif, dia bijaksana untuk menyampaikan. Nah, kata bijak dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa arti. Bijak artinya kemampuan seseorang untuk berpikir dan bertindak dengan arif. Berpikir, berkata-kata dengan hati-hati dan menggunakan akal budi atau pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi situasi. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, marilah kita hari ini menjadi seorang yang bijaksana. Jangan langsung mengkonter perkataan dari siapapun yang ada di sekitar kita sehingga mengalami kesulitan, mengalami perpecahan, mengalami permusuhan antara satu dengan lain. Orang bijak mampu mengambil keputusan yang tepat, mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan mengendalikan emosi. Itulah sebabnya di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apapun masalah yang diperhadapkan, apapun persoalan yang diperhadapkan, adapun sesuatu yang tidak bisa kita terima dari segala perkataan, dari segala perbuatan orang lain terhadap kita, mari hari ini kita bijaksana. Jangan-jangan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita,
terjadi sebuah perpecahan. Abigail saya melihat orang yang bijaksana, saudara. Ketika apapun yang diperkatakan oleh orang lain, dia bijaksana dan arif untuk menghadapinya. Nah, perkataan memiliki kuasa yang besar, baik untuk membangun maupun untuk menentukan. Jadi apa yang kita perkatakan terhadap orang lain itu dapat membangun, itu dapat memberkati, tetapi juga dapat menentukan, mematikan semangat, mematikan masa depan orang lain. Tapi hari ini mari kita menjadi orang yang bijak. Perkataanmu mencerminkan dirimu sendiri. Apa yang kita perkatakan, itulah kita. Jadi kalau Bapak Ibu memperkatakan hal yang tidak terhadap orang lain, ya berarti Anda juga seperti itu. Anda juga tidak jauh dengan apa yang saudara bicarakan kepada orang lain. Kata-kata yang mencerminkan kasih Kristus akan membawa damai sejahtera kepada orang lain. Jadi hari ini saudara, mari kita jaga lidah kita, mari kita jaga mulut kita, mari kita jaga perkataan kita. Nah, lidah adalah salah satu anggota tubuh manusia yang paling berbahaya jika disalahgunakan. Lidah dapat memberikan pengaruh negatif dan merusak. Perkataan yang pedas menghina dan memfitnah orang bagaikan pedang yang menusuk dan melukai hati orang lain. Sedangkan perkataan baik, bijak dan nasihat dapat menghibur, membangun, menguatkan dan menyembuhkan hati. Ada sebuah kata-kata yang berkata bahwa sebatang korek dapat membakar semak duri yang sangat luas. Jadi Bapak Saudara kasih Tuhan, biarpun kecil lidah kita, itu bisa membunuh karakter orang, itu bisa membunuh semangat orang, itu bisa membunuh masa depan orang. Namun hari ini saudara, biarlah perkataan kita perkataan yang baik, yang bijaksana, bisa menasehati, bisa menghibur, bisa membangun, bisa menguatkan, dan kita bisa menyembuhkan. Ketika kita tidak berhati-hati dengan perkataan, kita dapat dengan mudah melukai hati orang lain. Setiap kata yang diucapkan memiliki dampak. Jangan sampai perkataan kita justru memadamkan api orang lain. Tapi biarlah kita, api yang kecil kita perbesar. Semangat yang lemah kita buat menjadi semangat yang baru. Bersuka cita. Perkataan yang bijaksana adalah buah dari hati yang dipenuhi kasih Tuhan. Makanya ada sebuah Alkitab berkata dalam isi Alkitab bahwa dari buahnya lah orang mengenal itu buah apa, Ustaz. Jadi ketika pohon itu belum berbuah, kita tidak tahu ini pohon apa, ini buah apa. Tetapi ketika dia berbuah, oh ini pohon mangga, ini pohon kue, ini pohon jambu, dan lain sebagainya. Nah, perkataan yang bijaksana adalah buah dari hati yang dipenuhi kasih Tuhan. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus membimbing lidah kita, kata-kata kita akan menjadi alat untuk membawa kehidupan dan mengobarkan semangat yang telah padam. Jadi Bapak Saudara, biarlah kita minta Roh Kudus yang membimbing lidah kita, yang membimbing mulut kita, yang membimbing hati kita, supaya apa? Perkataan kita perkataan yang membangun, perkataan kita perkataan yang menguatkan, perkataan kita perkataan yang membuat orang bersemangat. Jangan sampai kita berkata dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi mulut kita berkata-kata membunuh semangat orang, membunuh sukacita orang, memadamkan api roh orang lain. Jadi hari ini mari kita belajar seperti yang dilakukan oleh Abigail. Dia tidak merespon dengan negatif, tetapi dia merespon dengan positif apa yang diperkatakan oleh anak buahnya Daud. Nah, hidup ini penuh dengan situasi yang menuntut kita untuk mengambil keputusan secara cepat dan bijak dan penuh pertimbangan. Tidak sedikit orang jatuh dalam dosa.
atau menyesali keputusan karena bertindak tanpa hikmat. Ada masalah, ada persoalan, ada tantangan hidup, ada sesuatu yang dikerjakan di dalam hidup kita. Bagaimana kita untuk mengatasi masalah? Tetapi dengan bijak kita bisa secara cepat dan tepat untuk mengatasi setiap masalah. Perhatikan saudara, jangan sampai kata-kata kita tidak sesuai dengan situasi. Kata-kata kita membunuh semangat orang lain. Di tengah dunia yang mudah terprovokasi dan cepat bereaksi, kita memerlukan teladan Abigail yang menunjukkan kebijaksanaan dalam tindakan, perkataan, dan sikap terhadap orang lain. Di dalam ayat 19, ayat yang kedua, Ayub berkata begini, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku, kamu tidak malu menyiksa aku. Jadi orang-orang atau teman-teman Ayub, bagaimana mereka berkata-kata tentang kehidupan Ayub, bagaimana mereka menghina Ayub, bagaimana mereka mengatai Ayub yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Ayub berkata, sudah 10 kali kamu menghina aku, menyiksa aku. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, apa jawaban Ayub? Ayub tidak membalas dengan perkataan kotor. Ayub tidak membalas dengan apa yang membuat dia tersakiti dan kata-katanya tidak menyakiti hati orang lain. Jadi perlu Bapak Saudara kita bijaksana, kita perlu berhati-hati, kita perlu arif untuk menghadapi segala sesuatu di dalam hidup ini. Misalnya di dalam Kejadian 50 ayat 20, di situ berbicara tentang Yusuf menghadapi saudara-saudaranya. Tentu saudara-saudaranya yang datang ke Mesir untuk meminta gandum, untuk meminta makanan, adalah orang-orang yang membuang Yusuf, yang memasukkan dia ke gua, yang menjual dia ke orang yang tidak mereka kenal. Di dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sekalipun Yusuf dibuang, sekalipun Yusuf dijual, sekalipun Yusuf tidak diperhitungkan oleh kakak-kakaknya, namun ketika situasi berbeda, berbalik, apa yang Yusuf lakukan? Apakah Yusuf memenjarakan mereka? Tidak. Kalau Bapak Ibu membaca Kisah pasal 50, bagaimana Yusuf melakukan dan menghadapi saudara-saudaranya dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari hari ini kita menjadi orang Kristen yang arif. Mungkin kita berkata, kita sudah mengikut Tuhan 5 tahun, kita sudah mengikut Tuhan 20 tahun, kita sudah mengikut Tuhan 30 tahun, bahkan mungkin sudah seumur hidup kita mengikut Tuhan. Tetapi bagaimana kita memiliki kearifan, kebijaksanaan? Bagaimana kita menghadapi setiap masalah-persoalan? Adakah kita menjadi seorang yang arif? Adakah kita menjadi seorang yang bijaksana? Atau kita, saudara, mengarang-arang untuk berkata-kata kita sampaikan kepada orang lain supaya orang itu ribut dan supaya orang itu berantem, saudara. Hari ini mari kita berubah, hari ini mari kita bertobat, hari ini kita mari melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kalau tidak, saudara, apa untungnya kita ke gereja? Apa untungnya kita menyebut diri seorang Kristen? Apa untungnya kita menyebut diri seorang hamba Tuhan? Hari ini mari kita berubah, hari kita menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku. Aku segera menyusul kamu,
tetapi Nabal suaminya tidak diberitahukan. Abigail tangkap terhadap situasi kritis dan tidak menunda tindakan. Dan ia segera bertindak setelah mendengar ancaman Daud. Nah, ini bentuk kepekaan terhadap waktu dan kondisi. Bapak Ibu Saudara, orang yang bijaksana dalam bersikap yaitu adalah berpikir dengan akal budi. Kira-kira apa yang terjadi ketika dia tidak cepat bertindak? Abigail bijaksana menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan yang tepat. Dan Abigail juga berhati-hati dan teliti. Abigail tidak terburu-buru dalam bertindak dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakannya. Abigail itu menjadi seorang wanita yang arif. Abigail dia mampu memahami situasi secara mendalam dan melihat berbagai sudut pandang. Ketika dia memulai tindakannya, apakah tindakannya baik atau tindakannya buruk. Jadi dia arif, saudara. Abigail mengendalikan emosinya. Bukan mantan-mantan suaminya memegang kekuatan, kekayaan, saudara. Namun dia tidak bertindak semena-mena. Abigail mampu menjaga ketenangan dan tidak mudah terpancing emosi dalam menghadapi masalah. Coba Abigail ikut-ikutan dengan suaminya. Maka kalau saudara kasih Tuhan, kehancuran yang terjadi di dalam kerajaan Nabal, saudara. Nah, secara keseluruhan, bijaksana adalah kualitas yang melibatkan kecerdasan, yang melibatkan pengalaman serta kemampuan untuk mengelola diri sendiri dan situasi di sekitar. Jadi Bapak Saudara kasih Tuhan, Tuhan mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang arif. Abigail tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Meskipun Nabal berbuat bodoh, Abigail tidak membela kesalahan suaminya. Namun ia memilih meredakan emosi daripada memperkeruh keadaan. Coba kalau Abigail memperkeruh keadaan, dia panas-panasi suaminya. Bukankah itu yang terjadi seringkali di dalam hidup rumah tangga kita? Ketika suami menghadapi masalah, istri membuat suaminya panas, atau sebaliknya, istri mengalami masalah persoalan, suami mengompori masalah. Jadi hari ini mari kita belajar menjadi seorang yang arif. Apalagi kita menjadi seorang Kristen yang sudah lama mengikut Tuhan. Ia juga bersikap rendah hati dan membawa perdamaian. Abigail merendahkan diri bukan hanya di hadapan Daud, tetapi juga di hadapan kebenaran. Ia menjadi pembawa damai, bukan pemicu konflik. Sekalipun ada ancaman dari Daud, tetapi kalau saudara, Abigail tetap merendahkan hatinya, merendahkan dirinya untuk menghadapi Daud. Nah, bijak dalam berkata-kata. Di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-31 dikatakan begini. Ketika Abigail melihat Daud, segera ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud kepada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah, ya Tuanku, yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hamba-Mu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hamba-Mu." Jadi Abigail tidak langsung mencerca Daud dengan kata-kata kasar, tapi dia bersikap arif, dia bersikap bijaksana. Izinkanlah hamba-Mu ini berbicara kepadamu. Tapi seringkali yang terjadi di dalam kehidupan kita, apakah itu suami, apakah istri, tentu akan membela suami, tentu akan membela istri. Bapak Ibu Saudara, di dalam kebenaran firman Allah ini, Abigail adalah seorang wanita yang bijaksana.
bijaksana. Abigail adalah seorang yang arif. Ia menggunakan kata-kata yang merendahkan diri dan menghormati lawan bicara. Abigail menyapa Daud dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Nah, di dalam Amsal 16 ayat yang ke-24, Amsal 16 ayat 24 dikatakan, perkataan yang pedas membangkitkan marah, dan perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang.